Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Ulia dari program studi PGSD kelas A. Di sini saya akan menjelaskan proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks atau organik dari senyawa sederhana atau anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Nantinya proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis berlangsung pada pigmen fotosintetik atau klorofil dalam kloroplas yang terdiri dari grana sebagai tempat reaksi terang dan stomata sebagai tempat reaksi gelap. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama, klorofil. Untuk bisa melakukan proses fotosintesis dengan sempurna, tumbuhan harus memiliki klorofil atau zat hijau daun untuk bisa menghasilkan makanan sendiri. Klorofil sendiri adalah zat penghijau tumbuhan yang paling penting dalam proses fotosintesis. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari ini merupakan faktor terpenting kedua yang menentukan proses fotosintesis bisa terjadi atau tidak. Bisa dibilang tumbuhan tidak akan bisa melakukan fotosintesis jika tidak ada cahaya matahari. Yang ketiga, air atau H2O. Air yang sangat penting untuk tumbuhan melakukan fotosintesis, namun jika sekiranya tumbuhan tidak mendapatkan air yang cukup dari hujan, setidaknya masih ada akar yang bisa menyerap sisa-sisa air di tanah. Kemudian, jika tumbuhan mengalami kekeringan, maka jaringan stomata pada daun akan tertutup, dan hal itu akan membuat fotosintesis tidak berjalan dengan sempurna. Yang keempat, karbon dioksida atau CO2. Komposisi untuk fotosintesis akan lengkap jika kebutuhan karbon dioksida sudah terpenuhi, di mana karbon dioksida yang digunakan adalah hasil sisa respirasi dan manusia dan juga hewan. Jadi, semakin banyak karbon dioksida yang diserap oleh jaringan stomata tumbuhan, maka semakin sering tumbuhan melakukan fotosintesis. Bagaimana sih proses fotosintesis terjadi? Yang pertama, karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Yang kedua, air yang ada di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Yang ketiga, tepat di siang hari, intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Yang keempat, energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Yang kelima, terakhir hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Sisanya, oksigen akan langsung dilepas ke udara melalui stomata. Pengertian respirasi. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida keluar dari tubuh. Respirasi adalah pertukaran gas antara individu dan lingkungan atau keseluruhan proses pertukaran gas antara udara atmosfer dengan darah dan antara darah dengan sel-sel tubuh. Respirasi adalah pertukaran gas yaitu oksigen O2 yang dibutuhkan tumbuhan untuk metabolisme sel dan karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransport CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Organ-organ respiratorik juga berfungsi untuk produksi bicara dan berperan dalam keseimbangan asam basa, pertahanan tubuh melawan benda asing, dan pengaturan hormonal tekanan darah. Bagaimana sih proses terjadinya respirasi pada tumbuhan? Yang pertama, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Yang kedua, proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Yang ketiga, oksigen atau O2 masuk dalam sel tubuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel di sitoplasma dan membran sel. Yang keempat, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Yang kelima, jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus asma sitrat, dan transport elektron.
Klasifikasi respirasi pada tumbuhan terbagi menjadi dua jenis respirasi, yaitu respirasi aeron dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi. Tahapan proses ini adalah penyerapan oksigen, pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O, pembebasan energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan, dan pembebasan CO2 dan H2O. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi ini bisa disebut dengan proses fermentasi, karena kadar O2 dalam proses respirasi ini sangatlah minim. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.